Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga penting untuk kita selalu sehat. Memang agak sulit kalau memberikan sambutan setelah Mas Bambang, tapi mudah. Karena semua poinnya sudah disampaikan oleh Mas Bambang. Tepuk tangan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ketua Dewan Kehormatan Bapak Akbar Tanjung, beserta seluruh jajaran Dewan Kehormatan. Yang saya hormati, yang kami banggakan juga Ketua Dewan Pakar, Bapak Agung Laksono, beserta seluruh jajaran Dewan Pakar Partai Golkar. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Bapak Kanda Hatta, beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang saya hormati, yang mewakili Dewan Pembina, yang mewakili Dewan Penasehat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh teman-teman saya, pengurus DPP Partai Golkar, baik itu Sekjen, Bendara Umum, para Wakil Ketua Umum, dan tentu seluruh pengurus DPP Partai Golkar. Yang saya hormati juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Menpora, Pak Dito. Yang saya hormati seluruh anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar. Yang kami hormati para ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Yang saya hormati para ketua umum organisasi pendiri, baik itu Kosgoro 1957, Soksi, dan MKGR, para ketua umum organisasi yang didirikan, Himpunan Wanita Karya, Pengajian Al-Hidayah, MDI, Satkar Ulama, AMPI ada nggak AMPI? Oh ada AMPI. Para ketua umum organisasi sayap, AMPG dan KPPG, tentu Bapak Ibu hadirin peserta Rapimnas yang mohon maaf tidak bisa dan tidak mungkin saya sapa satu per satu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hanya karena ridhonya kita semua bisa hadir dalam mengikuti pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar tahun 2024 pagi ini. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 10 Agustus yang lalu, Bapak Ketua Umum, Bapak Erlangga Hartarto, mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan kita wajib dan patut untuk menghargai keputusan pribadi dari Bapak Erlangga Hartarto tersebut. Pengunduran diri dari Bapak Erlangga Hartarto telah dilaporkan dalam rapat pleno tanggal 13 Agustus 2024, dan dalam rapat pleno tersebut memutuskan saya untuk mengemban amanah sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar dengan tugas utama mengantarkan Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Sesuai dengan ketentuan konstitusi kita, ADART, sebelum penyelenggaraan Munas harus didahului dengan rapat pimpinan nasional
yang dihadiri oleh seluruh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Indonesia, organisasi hasta karya, para dewan, dan pengurus pleno DPP Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah saya mewakili seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Erlangga Hartarto atas dedikasi beliau dalam memimpin Partai Golkar selama 7 tahun belakangan ini. Saya juga mewakili seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau atas berbagai macam prestasi yang diraih, yang ditorehkan oleh Partai Golkar selama kepemimpinan beliau, terutama dalam menjaga dan mengawal pemerintahan Bapak Jokowi Ma'ruf Amin, menjadi pemenang kedua dalam pemilu legislatif 2024 dengan lonjakan suara yang cukup signifikan dan memenangkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Walaupun terasa pahit, namun sekali lagi sikap beliau harus kita hormati. Dan Bapak Ibu sekalian, Partai Golkar merupakan partai yang berpengalaman dalam menghadapi berbagai dinamika politik, dan Partai Golkar tetap harus dan akan menjalankan peran dan fungsi ketatanegaraan-nya. Di depan mata kita terdapat sejumlah agenda politik kenegaraan, antara lain pilkada serentak, pelantikan anggota DPR, MPR RI, anggota DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota, se-Indonesia, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan para pembantunya yang membutuhkan ketua umum definitif. Kita harus mengawal proses stabilitas transisi pemerintahan dengan baik dari kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin menuju pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Dan kita juga harus memastikan agar pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran berjalan dengan sukses menuju Indonesia maju. Sebagai partai yang sudah merasakan asam garam, mengalami berbagai badai di tengah gelombang politik di setiap era kepemimpinan negara kita, Partai Golkar terbukti mampu melaluinya dengan melakukan adaptasi di tengah arus perubahan tersebut. Kita sudah membuktikan diri kita sebagai partai yang dewasa dalam menyikapi dinamika politik, baik internal maupun eksternal Partai Golkar. Melalui Rapimnas tahun ini, Partai Golkar akan tetap solid, akan tetap kompak. Kita melaksanakan mekanisme organisasi yang jelas pada saat proses suksesi kepemimpinan yang akan kita lewati secara smooth, elegan, dan tanpa gejolak. Siap? Terima kasih. Oleh karena itu, Rapimnas Partai Golkar tahun ini bernilai sangat strategis untuk menghantarkan kita pada Musyawarah Nasional ke-11 yang insya Allah akan dibuka sore ini dan besok
dilaksanakan 20 sampai 21 Agustus 2024. Rapimnas tahun ini menjadi penting untuk memastikan agar Munas memiliki landasan yuridis yang kuat, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Penyelenggara, bahwa Rapimnas akan membahas 3 hal, yaitu pengesahan terhadap atau persetujuan terhadap mundurnya Bapak Erlangga Hartarto, pengesahan terhadap PLT Ketua Umum, dan juga pengesahan terhadap agenda Munas. Tentu kami berharap bahwa kita bisa melaksanakan ini dengan disiplin, sehingga kita bisa melaksanakan Rapim dan Munas kita efisien waktu. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia, para Ketua Dewan, Ketua Ormas Hasta Karya, pengurus DPP Partai Golkar yang telah bersama-sama mengikuti proses politik di tengah dinamika Partai Golkar ini. Ikan sepat, ikan gabus, juga ikan lele, lebih cepat lebih bagus, tidak bertele-tele. Setuju? Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Bambang Susatyo bersama seluruh timnya, Ketua Penyelenggara dan Sekretaris Penyelenggara Pak Aceh, Bapak Ketua SC, Pak Ades Kadir, dan Sekretaris Bapak Zulfikar Arse, berkhusus Ibu Sari. Sebagai Ketua OC dan Sekretaris OC Bapak Ilham Permana, yang kita pahami menyelenggarakan Munas, menyelenggarakan Rapimnas dan Munas, persiapan yang sangat singkat, tidak mudah. Berikan tepuk tangan untuk seluruh panitia penyelenggara. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan pantun. Hati deg-degan panas membara, lihat si dia bersandar di dada. Rapimnas selesai, Munas segera, tak perlu bertele-tele menangin pilkada. Akhirnya, sesuai dengan permintaan panitia, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar tahun 2024 secara resmi kami buka.